Imelda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Sebuah arena judi sabung ayam di Kampar digerebek polisi. Pemilik arena dan pemain judi telah kabur lebih dulu sebelum petugas tiba. Seorang tersangka pengedar sabu-sabu di Kampar dibekuk polisi saat akan bertransaksi. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, petugas menemukan 27 paket sabu-sabu siap edar. BBKSDA pasang alat pemantau atau GPS Koler pada gajah liar di kawasan Hutan Taman Nasional Tesonilo, Pelalawan. Pemasangan GPS Koler dilakukan untuk pencegahan dini interaksi negatif gajah dan manusia. Video ya? Video. Hah? Apa ya? Seorang tersangka pengedar sabu-sabu dibekuk tim Opsnal Polsek Kampar Kiri Hilir, Kampar, Riau. Tersangka berinisial AN ditangkap saat akan bertransaksi dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu siap edar. Dalam pengembangan kasus, polisi menggeledah rumah tersangka di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Di rumah tersangka, polisi menemukan sebanyak 27 paket sabu-sabu yang disembunyikan di kamarnya. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarga yang sebelumnya tidak mengira AN terlibat dalam jaringan pengedar barang haram tersebut. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke kantor Polsek Kampar Kiri Hilir. Kapolsek Kampar Kiri Hilir mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok barang haram tersebut yang identitasnya telah diketahui petugas. Sekira pukul 23.00 mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba. Dan itu saya bersama Kanit Reskrim beserta anggota melakukan penyelidikan di TKP yang terletak di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Sesampainya di lokasi, kita melakukan pengendapan dan menemukan 1 orang pelaku yang diduga membawa narkoba, dan setelah kita lakukan penangkapan dan penggeledahan badan, ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap tersangka yang bernama Andre, dan setelah kita interogasi, kita mendapati bahwasanya masih ada barang bukti lain yang tersangka sembunyikan di rumah tersangka. Setelah itu kami berangkat ke rumah tersangka dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersangka dan menemukan 27 paket sabu-sabu di dalam kamarnya. Setelah itu tersangka kami amankan dan kami bawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan. Tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmadi Sonan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Seorang tersangka pembobol rumah warga ditangkap tim Opsnal Polsek Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Tersangka berinisial RN dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berupaya kabur saat penangkapan. RN merupakan salah seorang anggota komplotan pembobol rumah dan 3 tersangka lainnya telah ditangkap lebih dulu. Bersama tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sejumlah kunci besi yang digunakan untuk membobol rumah warga. Dari catatan polisi, tersangka sudah mencuri lebih dari 1 kali dan kejahatan terakhir membobol rumah warga di Kecamatan Sukajadi. Tersangka mencuri perhiasan emas pemilik rumah dengan kerugian sekitar 150 juta rupiah. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar 1 tersangka lain yang identitasnya telah dikantongi petugas. Ternyata dari hasil pengembangan yang kita lakukan, dari hasil investigasi, kemudian kita lakukan pengembangan, mereka ini juga ternyata pemain curanmor.
ya, pencurian kendaraan bermotor, dan sudah kita kemarin lakukan penelusuran. Ada pengakuan mereka ada 7 laporan, mereka melakukan pencurian. Namun setelah kita validasi ada 5 laporan polisi yang ada di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Kejadiannya ada 2 di Kecamatan Sukajadi, ada di Senapelan dan ada di Bengis Kaki. Nah kemudian kita masih melakukan pengembangan terhadap 1 orang lagi. Nah kemarin pada saat kita minta menunjukkan tempat pelaku yang 1 orang lagi, termasuk juga ini yang pelaku utamanya, si tersangka ini sempat melarikan diri, makanya kita lakukan tindakan tegas terhadap dia. Tersangka kini ditahan di Polsek Sukajadi dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ahmad Dison dan Aulia Renituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Kebakaran kapal MT Federal 2 yang menewaskan 14 orang masih terus diselidiki Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Penyelidikan yang telah berlangsung beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya unsur dugaan kelalaian yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Sementara tim laboratorium forensik Polri masih menganalisis sejumlah barang bukti. Pemeriksaan ini juga melibatkan tim ahli dari forensik dan Disnaker untuk memastikan tidak ada aspek keselamatan kerja yang diabaikan. Menurut Kapolresta Barelang, sebanyak 43 saksi dari berbagai pihak sudah diperiksa. Para saksi berasal dari perusahaan utama, subkontraktor, hingga pejabat pengawas dari Dinas Tenaga Kerja. Tahapan ini harus kami lakukan, kita juga sinkronkan data-data yang dari keterangan para saksi itu, dari 43 ini nantinya baru kita sinkronkan dengan data-data dari laboratorium forensik. Untuk jumlah korban, rekan-rekan, jujur saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami jajaran Polresta Barelang turut berduka cita. Jumlah korban 2 hari yang lalu 1 meninggal dunia lagi, sehingga total kejadian pada tanggal 15 Oktober 2025 ini sampai dengan hari ini 14 korban meninggal dunia. Kita menyeluruh, tidak hanya dari Menkon ASL sendiri, tapi juga dari selain Menkon ASL, kemudian ada 2 Sapon dan juga dari pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi. Tentu kalau misalnya kebakaran itu tentunya ada titik api ya, adanya api di situ. Nah ini yang kita tunggu dari hasil penelitian kajian ilmiah oleh lapor. Kita tunggu rekan-rekan ya. Hasil penyelidikan akan disampaikan setelah hasil uji laboratorium forensik rampung. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.